Masih ingat KRI Klewang? Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen dan subscribe. Dan tonton videonya sampai akhir. Tepatnya pada tahun 2012 lalu, kita pernah memiliki kapal perang model Trimaran, salah satu paling canggih di dunia. Kapal perang bernomor lambung 625 ini, sempat membuat publik militer dunia terkejut. Diketahui, baru Angkatan Laut Amerika Serikat yang memiliki kapal sejenis pada masa itu. Dan yang lebih membanggakan lagi, bahwa KRI Klewang adalah kapal buatan dalam negeri. Namun, kapal perang tercanggih milik Indonesia ini, harus mati secara misterius, selang 2 minggu sejak diresmikan. Pada tanggal 28 September tahun 2012, KRI Klewang secara mengejutkan terbakar habis sampai tenggelam. Namun kabar baiknya, akan segera menyusul pengganti dari KRI Klewang. Bahkan di tahun 2020 ini, kabarnya akan segera diresmikan. Untuk sementara, adik dari KRI Klewang tersebut diberi nama Klewang II. Tak jauh berbeda dengan pendahulunya. Kabarnya, Klewang II ini akan memiliki kehebatan dan kelebihan yang mumpuni dibandingkan Klewang pertama. Lalu yang menjadi pertanyaan, adakah perbedaan antara Klewang I dengan Klewang II atau tetapkah sama? Dari segi desain, sepintas eksteriornya memang terlihat sama dengan Klewang I, tapi bila dicermati, telah terjadi perubahan desain. Pada menara radar Klewang II, bentuknya lebih menjulang. Lalu penempatan kubah meriam, yang semula di atap kabin, berpindah posisi ke bagian depan kabin operator kapal, dengan desain yang menyatu. Perbedaan juga terjadi di sistem persenjataan, dan perangkat pendukung lain. Bila semula Klewang I, rencananya akan dipersenjatai dengan rudal anti kapal C-705, buatan China, maka pada Klewang II, disebutkan akan mengadopsi RBS-15 Mk3 buatan Swedia, sebanyak 4 unit. Begitu pula dengan meriam serbagunanya, juga menggunakan produk Bofors 40 Mk4 kaliber 40 mm. Sementara untuk sensornya, juga dipercayakan pada teknologi racikan Swedia, yang juga menjadi mitra dekat PT Lundin. Radar intai mengadopsi SIGIRAF 1x3D berukuran kompak. Selanjutnya sistem manajemen tempur, atau CMS, menggunakan SAP 9 LVMK4, dan sistem kendali tembak dengan CEROS 200. Terakhir adalah penggunaan bahan non-komposit baru pada Klewang II, yang juga menggunakan teknologi material lambung kapal buatan SAP. Dibandingkan dengan bahan serat karbon pada Klewang I, maka bahan baru ini lebih kuat dan ringan, serta tahan api. Mengenai spesifikasi, Klewang II memiliki panjang 62,5 meter, lebar keseluruhan 16 meter, syarat air 18,7 meter, dan bobot kisaran 53,1 ton. Kapasitas bahan bakar solar sebanyak 30.000 liter, dan tangki ekstra menampung 20.000 liter untuk menambah jangkauan operasinya. Sementara air bersih yang dibawa, sebanyak 5.000 liter. Sebagai dapur pacu, Klewang II menggunakan 4 mesin diesel kapal, buatan MAN Jerman berdaya 1.800 HP. Kecepatan jelajahnya 16 knot, atau 30 km per jam. Dan laju maksimum 30 knot, atau 55 km per jam. Klewang II juga didukung dengan 4 waterjet NJT500 kdcsu. Sebagai generator atau genset adalah 3 unit Caterpillar C4.486 EKW 380V. Itulah sepintas perbedaan KRI Klewang pertama dengan KRI Klewang II. Semoga saja peluncurannya tidak tertunda lagi, dan bisa terlaksana di tahun 2020.